Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Dr. Mukhrid Sidki MAG dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rikza Asita Nursyamba, mahasiswi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tafsir tahlili pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang memuat pembahasan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban sebagai orang tua, dengan memadukan antara tafsir Al-Misbah, yakni karya Quraisy Shihab, dan juga tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili. Surah Al-Ahqaf ini tergolong surah Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi hijrah. Karenanya surat ini fokus terhadap persoalan akidah, hari kebangkitan, hari pembalasan, dan merupakan surah peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi kiamat. Sebelum membahas, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ayat ini sababun nuzulnya pada potongan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, beberapa riwayat ini menyatakan bahwa ayat ini turun mengenai kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni tentang adanya larangan orang tua terhadap anak-anaknya untuk memeluk agama Islam, sambil menyatakan bahwa anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Nah, waktu itu ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat marah ketika anaknya memeluk agama Islam dan bersumpah tidak akan berteduh, tidak akan makan, tidak akan minum sampai ia sekarat. Ini sampai nanti jika Sa'ad mau murtad kembali ke agamanya yang dahulu. Kemudian setelah berlalu 3 hari, Sa'ad ini melaporkan kepada Rasulullah tentang apa yang ia alami. Maka turunlah ayat ini. Rasul kemudian memerintahkan Sa'ad untuk tetap berbakti kepada ibunya, namun tidak memenuhi permintaan ibunya untuk murtad kembali ke agamanya yang terdahulu. Masuk pada kajian uraian tafsir. Pada penggalan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di sini artinya kami berwasiat dan memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya dikala masih hidup maupun setelah meninggal, ketika di dunia memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, berbakti, kemudian mencukupi kebutuhan mereka saat mereka membutuhkan, dan kemudian memperlihatkan wajah yang berseri-seri, penuh senyuman, penuh kebahagiaan di hadapan mereka. Gitu. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah ini ditambahkan gitu ya. Siapapun orang tuanya dan apapun agama orang tuanya, bagaimanapun sikap orang tua kepada anaknya, anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata ihsanan ini dalam qiraat Ibnu Amir dibaca dengan kata husnan. Nah, kata ini merupakan isim nakiroh yang artinya
banyak gitu ya, artinya umum gitu. Jadi kebaikan ini bukan hanya berbakti, tapi juga berkasih sayang, memperlihatkan wajah yang berseri-seri, penuh senyuman, kemudian bersikap sopan santun, mencukupi kebutuhan ya, kebutuhan orang tua yang wajar dan sesuai kemampuan anaknya. Nah, dalam hal ini sebagian orang tua juga harus mengerti skala prioritas gitu, yakni mencukupi kebutuhan orang tuanya, yakni kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang pokok atau kebutuhan yang memang primer gitu ya, yang harus dipenuhi gitu. Dan orang tua juga tidak boleh menuntut kepada anaknya, akan tetapi anak itu selama anaknya mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu diperbolehkan gitu. Kemudian pada penggalan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dalam qiraat Abu Amr ini dibaca dengan karhan. Nah, di sini setelah penyebutan orang tua secara umum pada awal ayat tadi, ini dikhususkan penyebutan kata ummuhu atau ibu secara spesifik. Nah, dalam ilmu balaghah ini bertujuan untuk sebagai penghormatan dan memberi perhatian yang lebih kepada seorang ibu. Tafsirnya di sini ibunya mengandungnya dalam perutnya dan melahirkannya dengan susah payah. Seperti yang kita tahu ya, pada saat mengandung ibu menderita gitu ya, menahan derita dan kepayahan yang banyak gitu, seperti ngidam, mual, kemudian berat, dan saat melahirkan pun ibu masih dengan susah payah gitu ya, menahan rasa sakit kontraksi sebelum melahirkan, kemudian rasa sakit ketika melahirkannya juga, dan bahkan setelah melahirkan pun ibu juga harus menyusui, mendidik anak-anaknya, dan itu semua adalah alasan yang mengharuskan bakti seorang anak kepada ibunya itu lebih besar gitu. Sebagaimana firman Allah yang lain pada hadis Nabi gitu ya, bahwa ummuka abuka. Kemudian pada penggalan ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, ini disebutkan bahwa masa mengandung dan menyapih anak yang paling sempurna adalah 30 bulan atau 2 tahun setengah gitu ya. Nah, maka selama masa mengandung hingga menyapih, ini ibu juga melalui tantangan yang berat gitu ya. Seperti harus bangun malam, kemudian susah payah menyusui, mengasihi anaknya, menyuapi, membersihkan, merawat anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa boleh gitu ya, tidak boleh merasa bosan. Seperti itu. Kemudian dalam ilmu balaghah bisa diketahui bahwa jangka waktu maksimal penyapihan adalah 2 tahun atau 24 bulan. Ini termuat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Haulaini kamilaini. Nah, maka batas minimal masa kehamilan ialah 6 bulan gitu ya. Maka tidak boleh sembarangan orang gitu ya, kita menuduh wanita yang melahirkan pada saat usia kehamilannya 6 bulan atau lebih gitu ya, dengan tuduhan zina. Karena ini ada dalilnya, dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini pun pernah terjadi hal demikian gitu ya, dan waktu itu Umar bin Khattab pun memberikan hujah seperti yang saya katakan tadi. Kemudian pada penggalan ayat hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, ketika seorang anak telah kuat dan dewasa akal pikiran atau psikisnya dan kekuatannya menjadi kukuh, yaitu ini disebutkan bahwa berkisar antara usia 30 tahun sampai 40 tahun gitu ya. Di sini kedewasaan akan akal pikiran, pemahaman, kebijaksanaan, karakter manusia itu telah mencapai pada kesempurnaannya, yakni ketika mencapai usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini adalah puncak kedewasaan manusia gitu ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak diutus kecuali gitu ya, melainkan ketika telah berusia 40 tahun. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ini dijelaskan bahwa ayat ini menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada kedua orang tua. Dan walaupun seorang
anak telah mencapai usia kedewasaan dan memiliki tanggung jawabnya sendiri gitu ya terhadap istri, terhadap anak-anaknya, akan tetapi bakti kepada orang tua itu harus terus berlanjut, bahkan harus meningkat. Selanjutnya, pada penggalan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, di sini dalam tafsir Al-Munir dijelaskan pada qiraat Al-Bazzi, yakni qiraatnya Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi, ini dibaca an auzi'niyah. Nah, ini merupakan doa dan permohonan anak kepada Allah agar pengabdiannya kepada kedua orang tuanya itu semakin bertambah. Jadi di sini bukan hanya doa untuk dirinya sendiri, akan tetapi doa untuk kedua orang tuanya juga. Nah, dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah berupa nikmat hidayah kepada kebenaran, nikmat hidayah atas tauhid, dan berbagai nikmat dunia gitu ya, seperti akal yang sehat dan normal, kemudian fisik yang kuat, yang sehat walafiat, keluasan hidup, fisik yang sempurna, kemudian fisik yang normal, dan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya ketika masih kecil. Ini merupakan nikmat di sini. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, kata ni'mataka ini berbentuk tunggal. Ini ada rahasianya. Menurut Quraisy Shihab, ini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan nikmat yang beraneka macam, beraneka ragam banyaknya, yang banyak gitu ya, satu nikmat pun yang diperoleh oleh manusia itu tidak akan dapat disyukuri secara baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penggalan ayat wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Di sini setelah tadi seseorang berdoa untuk dirinya sendiri dan orang tua, disusul pula dengan mendoakan keturunannya agar keturunannya selalu melakukan amal baik, amal solih yang Allah ridhoi, dan berilah kebaikan untukku pada anak cucuku juga. Nah, kata solihan ini disebutkan dalam isim nakiroh. Lagi-lagi ini sebagai bentuk pengagungan ya. Atau maksudnya adalah amal atau jenis amal apapun umum gitu ya, yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya satu amal, tertuju pada satu amal saja, tetapi banyak amal gitu, umum. Ya, ini jadikanlah kebaikan tersinambung pada anak cucuku. Kebaikan yang peroleh juga nanti oleh aku manfaatnya. Jadi anak cucunya mungkin bisa mendoakannya seperti itu. Nah, kesolehan anak-anak itu dimohonkan seseorang untuk bermanfaat pula bagi dirinya ketika ayahnya telah tiada gitu ya, ketika orang itu telah tiada. Ini ditunjukkan oleh kata li yang berarti untukku. Kemudian pada penggalan ayat yang selanjutnya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, setelah bermohon dengan banyak permohonan yang telah saya sampaikan tadi, si pemohon sadar nih bahwa tidak sedikit pelanggaran atau maksiat atau dosa yang ia perbuat itu pada masa-masanya yang telah lalu. Maka di sini ia melanjutkan dengan kata, kini aku menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya serta bertaubat kepada Allah gitu, kepadamu. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah secara lahir maupun batin. Masuk pada uraian munasabat ayat. Nah, di surah Al-Ahqaf ayat 14 itu disebutkan bahwa penghuni surga itu adalah mereka yang teguh dalam pernyataan mereka. Seperti Tuhan kami adalah Allah, kemudian tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dia juga tidak mencampurinya dengan berbagai perbuatan syirik dan juga tidak melanggar perintah maupun larangan Allah gitu. Nah, sedangkan dalam ayat 15 ini
Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya dan melaksanakan amal solih, sehingga dipanjatkan doa untuk taubat dan bertakwa kepada Allah gitu. Maka selanjutnya pada ayat 16 itu dibahas tentang balasan terhadap mereka yang melakukan amal solih dan bertakwa kepada Allah yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Masuk pada kajian kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Baik, yang pertama, berbuat baik kepada orang tua itu adalah wajib hukumnya dalam Islam. Nah, alasan kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu sangat jelas gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sudah sampaikan gitu. Karena sebab keduanya lah orang tua gitu ya, disebabkan orang tua ini menjadikan sebab keberadaan seorang anak gitu. Jadi karena ada orang tua, jadi ada anak gitu. Di sini anak-anak terdidik, terawat gitu, apalagi ini oleh seorang ibu gitu. Tetapi perlu diingat ya bahwa hak itu didapatkan seseorang ketika telah menunaikan kewajibannya, dan kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar kelak dapat berbakti